Salam kebaikan. Sahabat Trianta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan berpikir, beraksi, serta berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Trianta. Salam kebaikan. Sahabat Trianta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai rahasia jiwa manusia, vibrasi pikiran dan tindakan. Kita tentunya sudah banyak mendengar mengenai kekuatan jiwa, atau sering juga disebut dengan kekuatan pikiran. Bagaimana rahasia kekuatan pikiran ini bisa bekerja? Dilihat dari sudut pandang vibrasi jiwa manusia, ilmu pengetahuan atau fisika. Dan bagaimana jika dipandang dari sudut pandang ilmu energi? Topik ini adalah topik yang sangat erat kaitannya dengan hukum alam semesta. Rahasia kekuatan jiwa atau pikiran ini merupakan ilmu pengetahuan. Bisa dijelaskan dengan sudut pandang ilmu fisika. Beberapa tahun belakang pernah booming mengenai ilmu yang membahas tentang kekuatan pikiran, yaitu serial buku The Secret karya Rhonda Byrne. Buku ini menjadi bestseller selama beberapa tahun. Padahal, sebenarnya hal ini merupakan pengetahuan yang sudah banyak dijelaskan oleh orang-orang, baik di masa kini ataupun di masa lalu. Bedanya, saat ini ilmu mengenai kekuatan pikiran ini sudah bisa dijelaskan dengan sudut pandang ilmu pengetahuan menjadi lebih logis sehingga banyak dipercayai. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa hukum semesta raya atau hukum universe menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak, bergetar, dan berjalan dalam pola melingkar berlawanan dengan arah jarum jam. Prinsip vibrasi atau getaran yang sama berlaku di dunia fisik bagi perasaan, pikiran, keinginan, dan kehendak di semesta raya. Setiap suara, benda, dan bahkan pikiran memiliki frekuensi getarannya sendiri dan sangat unik. Energi semesta raya adalah sumber getaran atau transmitter yang luar biasa besar, sekaligus receiver atau penerima getaran dengan kekuatan radar yang sangat peka. Seluruh getaran peristiwa di alam semesta ini bisa ditangkap informasinya, sekaligus bisa mempengaruhi dan diresonansikan oleh manusia dengan menggunakan frekuensi yang dihasilkan dari dalam diri manusia sebagai semesta diri atau mikrokosmos. Dan sebetulnya tanpa disadari, getaran yang muncul dari dalam diri manusia ini dikendalikan oleh pikiran dan nurani. Disinilah bermula rahasia kekuatan jiwa atau kekuatan pikiran. Dari sisi ilmu kuantum, kita akan menemukan bahwa semua hal, semua benda memang tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut dengan molekul. Ia bervibrasi atau bergetar-getar. Bagian molekul lain yang lebih kecil dinamakan atom. Ia pun bervibrasi. Atom
terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang dikenal sebagai partikel subatomik, seperti elektron, neutron, dan proton. Ketiganya pun bervibrasi. Bagian penyusun partikel lain yang lebih kecil dikenal dengan istilah quark. Quark pun bervibrasi karena ia memang merupakan pilihan energi yang bervibrasi dan seterusnya. Quark pun masih terbagi ke dalam forsa atau gaya dan pembawa forsa yang pada akhirnya akan berujung pada energi yang bervibrasi terus-menerus di semesta raya. Maka seluruh benda di alam semesta ini tidak lebih adalah gumpalan energi yang bervibrasi atau bergetar-getar dalam tiap tingkatannya dan membentuk sebuah sistem semesta raya yang berupa lautan energi yang terus bervibrasi. Dalam berbagai perjalanan riset fisika kuantum, alam semesta hanyalah lautan energi yang bervibrasi yang memiliki kesadaran dan kecerdasan hidup. Dalam dunia subatomik dikenal dengan pilihan energi bervibrasi. Seluruh benda di alam semesta ini adalah gumpalan materi dan energi yang membentuk samudra yang bervibrasi dengan tingkatan yang berbeda sesuai dengan takarannya masing-masing. Demikian pula dengan akal, pikiran, dan perasaan manusia merupakan wujud energi yang bergetar-getar yang disebut energi vibrasi. Vibrasi adalah energi yang berpikiran dan berperasaan. Rahasia kekuatan jiwa atau pikiran artinya adalah otak manusia adalah sebuah tower yang memiliki vibrasi energi yang lebih tinggi di antara makhluk lainnya, yang berfungsi sebagai pemancar sekaligus penerima gelombang vibrasi lainnya. Perbedaan frekuensi dari vibrasi itulah yang menyebabkan adanya benda padat, benda cair, dan gas yang memancarkan warna berbeda-beda, aroma yang tidak sama, suhu yang berdinamika, ada wujud kasar dan halus, ada beraneka ragam bentuk, dan juga fisik, berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Lalu, apa bedanya diri manusia sebagai semesta diri atau mikrokosmos dengan alam semesta sebagai semesta raya atau makrokosmos? Ditinjau dalam sudut pandang fisika kuantum, tidak ada bedanya. Karena tubuh manusia juga tersusun dari molekul, atom, partikel, quark, forsa, dan pembawa forsa yang berbentuk pilihan energi yang bervibrasi dengan frekuensi yang berbeda-beda, baik di tingkat lokal ataupun parsial. Bagi mereka yang memahami, inilah rahasia kekuatan jiwa atau pikiran yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Bukan hanya benda, tapi perasaan sedih, senang, marah, bahagia, ikhlas, sabar, syukur, kasih terima, berkasih sayang, netral, adalah realitas dunia yang bervibrasi. Vibrasi yang terjadi pada wilayah perasaan ini saling beresonansi dengan benda-benda yang bervibrasi secara bersamaan. Semakin tinggi tingkat perasaan, maka
semakin besar pula ruang lingkup yang dicapainya, dan semakin banyak vibrasi-vibrasi parsial alam semesta yang terlibat. Energi yang ada di dalam diri manusia akan lebih aktif jika seluruh sistem energinya sudah dioptimalkan. Misalnya saja sistem energi dari mitokondria atau energi sel yang dipadukan dengan energi elektromagnetik tubuh atau aura. Jika kita memiliki energi yang cukup, maka rahasia kekuatan jiwa atau pikiran akan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk keselarasan dalam hidup dan kehidupan. Kekuatan jiwa yang selaras sangat terkait dengan tindakan yang harus diterapkan guna memanifestasikan hal-hal pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus terlibat dalam tindakan-tindakan yang mendukung pikiran kita, rencana, semangat, dan kata-kata. Hukum semesta mengenai tindakan atau aksi menyatakan bahwa segala sesuatu menuntut adanya tindakan dari manusia, apapun itu. Awal mula dari segala tindakan adalah hati atau jiwa yang cerdas. Hati yang cerdas akan termanifestasikan sebagai pikiran atau jiwa yang tertata dengan baik. Pikiran yang tertata dengan baik akan memunculkan kekuatan jiwa yang selaras. Tidak cukup kita hanya memancarkan niat dari apa yang kita butuhkan. Lalu, kemudian kita duduk berdiam diri, menunggu datangnya keajaiban dari niat tersebut. Karenanya, buatlah diri kita menjadi layak. Layakkan diri, maka apa yang kita niatkan akan termanifestasikan. Intinya, cobalah untuk bertindak saat ini, detik ini juga. Tindakan kita tersebut bisa terwujud dalam berbagai macam bentuk. Bisa berbagi, bisa bersyukur dengan apa yang telah ada, bisa menjalani hidup apa adanya, tetapi tetap harus ada tindakan. Dan tindakan tersebut harus mendukung serta sejalan dengan pikiran, perasaan, dan kebutuhan kita. Tanpa kita sadari, yang bertindak pertama kali adalah hati kita. Hati menurut kajian ilmu holistik tubuh disebut sebagai jiwa. Hati ini akan merespon segala hal yang terjadi, bahkan tanpa kita sadari. Segala sesuatu yang muncul ada respon dari energi yang dipancarkan melalui hati. Kekuatan jiwa yang selaras tidaklah mungkin bisa optimal manakala hati atau jiwa kita tidak tertata dengan baik. Ada aksi, maka setelahnya akan ada feedback berupa reaksi. Jika sudah ada reaksi, paling tidak kita akan belajar apa yang perlu diperbaiki, supaya pada aksi selanjutnya akan lebih efektif dan efisien. Reaksinya juga akan tepat. Tidak menjadi masalah bila tindakan kita tersebut salah. Yang penting kita melakukan sesuatu dan tidak diam, berpangku tangan, atau statis. Lebih mudah mengubah arah yang salah daripada berdiam diri
tetapi mengharap sampai di tujuan. Sepertinya banyak di antara kita yang pernah mendengar mengenai hukum karma. Karma berarti perbuatan atau tindakan. Hukum karma adalah hukum semesta sebab akibat, di mana setiap tindakan kita akan membuahkan hasil tindakan atau buah karma atau karma pala. Yang berarti apapun yang terjadi pada diri kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ditentukan sepenuhnya oleh tindakan diri kita sendiri, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Dan yang dimaksud dengan tindakan itu adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sendiri. Ketiganya ini yang akan berbuah atau membuahkan hasil. Oleh karena ada satu aksi, akan ada suatu reaksi. Hukum inilah yang mengatur kehidupan makrokosmos dan mikrokosmos, kehidupan semua makhluk di alam semesta. Hukum karma hakikatnya sama sekali bukan tentang hukuman atau hadiah atau pahala dari Sang Maha Menjadikan, tapi tentang tindakan kita sendiri beserta seluruh konsekuensinya. Kalau kita sombong, maka yang akan datang kepada kita adalah kebencian. Kalau kita penuh kebaikan, maka yang akan datang kepada kita adalah simpati dan pertolongan. Kalau kita menyakiti, maka kita akan disakiti. Kalau kita penuh kesabaran, maka yang akan datang kepada kita adalah simpati dan kasih sayang. Kalau kita banyak mengambil kebahagiaan orang lain, maka kita juga akan banyak mengambil penderitaan, dan seterusnya. Begitu juga dengan energi. Jika kita mengirimkan energi pada sebuah objek, atau kirimkanlah ke sebuah objek yang sangat besar, yaitu semesta raya ini, maka semesta raya akan merespon. Aksi atau tindakan kita dalam mengirim energi akan direspon dengan dikirimkannya juga energi kepada kita. Ini persis seperti konsep kasih terima. Jika kita bisa membuat hati atau jiwa kita menjadi tenang, maka otomatis bagian-bagian dari jiwa bisa dioptimalkan, digunakan untuk mewujudkan keselarasan. Jika kita bisa merespon segala peristiwa dengan tidak melibatkan ego, amarah, dan keinginan pribadi, maka kekuatan jiwa yang selaras bisa digunakan dengan tepat. Energi yang dimunculkan adalah energi yang memiliki kualitas sangat baik. Frekuensinya menjadi selaras dengan frekuensi semesta raya. Hukum ini juga dijelaskan secara lebih rinci sebagai sebuah hukum dengan rumusan oleh Newton. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar minus F kepada benda A. F dan minus F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum ketiga Newton, atau hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan minus F adalah reaksinya. Energi itu bersifat kekal. Menurut Einstein, energi tidak bisa dimusnahkan
ia hanya berubah bentuk. Lantas, apa sajakah bentuk energi yang relevan dengan kehidupan manusia? Jawabannya adalah segalanya. Energi di sini meliputi semua perbuatan yang kita lakukan. Langkah kaki kita, ayunan tangan kita, kata-kata yang kita ucapkan, senyum yang kita bagi, bahkan niat yang terlintas dalam pikiran kita. Sejalan dengan konsep hukum karma. Newton dalam hukum Newton menyatakan bahwa aksi sama dengan reaksi. Apapun aksi atau energi yang kita lepaskan akan selalu memberikan reaksi atau balasan yang setimpal. Artinya, semua perbuatan yang pernah kita lakukan selalu memberikan dampak pada diri kita sendiri, bahkan pada anak cucu kita. Karenanya, bila kita menginginkan energi atau dampak yang baik dalam kehidupan kita dan anak cucu kita kelak, maka lakukanlah selalu tindakan atau aksi yang selaras. Pertanyaannya adalah, energi atau perbuatan seperti apakah yang selayaknya kita lakukan? Untuk menjawabnya, kita perlu menghubungkan kedua hukum alam tadi dengan sebuah hukum alam lainnya, yaitu hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini selalu berpasangan. Bila kita mengenal energi positif, tentunya sebagai penyeimbang terdapat energi negatif. Keduanya memang akan menciptakan sebuah keseimbangan. Dan juga ada transisi di antara positif dan negatif ini, yaitu netral atau nol. Hukum keseimbangan ini selalu bersinergi secara harmonis dengan hukum alam lainnya, termasuk hukum kekekalan energi dan hukum aksi-reaksi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Energi positif selalu berkumpul dengan energi positif. Karena itu, umpan balik berupa energi positif hanya akan diperoleh bila kita juga selalu menebar energi positif. Dalam kehidupan banyak sekali kejadian yang menarik. Banyak manusia yang di atas rata-rata orang biasa sebetulnya bisa menggunakan kekuatan jiwa yang selaras untuk berbagai macam hal. Kita melihat mereka menjadi pengusaha yang sangat sukses. Apa yang mereka miliki adalah bisnis yang sangat maju. Ada yang memiliki jaringan spa di banyak hotel berbintang 5, memiliki resort, keluarga yang harmonis. Tapi kenapa pada akhirnya banyak di antara mereka merasa tidak bermakna dalam hidupnya? Ternyata mereka ini masih belum bisa menata vibrasi jiwa atau pikirannya. Karena dari jiwa atau pikiran inilah akan terwujud rencana, harapan, perkataan, dan perbuatan. Dan apabila ada ketidakselarasan dalam vibrasi jiwa atau pikiran, maka hal ini akan berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Apabila sudah selaras, maka akan lebih mudah dalam menata dan mengoptimalkan pikiran. Terkait dengan hukum keseimbangan, ketika seseorang menemukan esensi dari kemanunggalan Sang Maha Kuasa, maka ia tidak lagi berkata berpikir positif sebagai seruan motivasi kepada sesamanya. Karena mengatakan positif berarti ia mengakui adanya negatif,
Dan suruhannya itu akan menghantarkan kedua energi itu secara bersamaan. Karenanya ia akan menyerukan, berpikirlah selaras. Karena selaras adalah keseimbangan. Ingatlah, apabila kita tahu sehingga bisa paham, maka kita memiliki tanggung jawab atas berlakunya di dunia ini mencerminkan pengetahuan itu. Yang sudah tahu tidak mungkin kembali menjadi tidak tahu. Maka ia pun akan selalu menyerukan kemanunggalan Sang Maha Kuasa kepada orang lain. Manunggal itu adalah kesatuan yang tidak terbagi. Tetapi mereka yang tahu dan paham senantiasa memancarkan energi dari Sang Maha Kuasa setiap saat. Ia mengerti rasa yang harus ia serukan. Sang Maha Kuasa adalah Sang Maha Cinta. Rasa cinta tanpa dualitas. Cinta itu bukan lawan dari benci. Dari cinta itu muncul kebahagiaan murni yang bukan lawan dari sedih. Karena cinta itu netral adanya. Maka ia akan mengalirkan cinta Sang Maha Kuasa itu ke setiap ucapannya. Rasa kebahagiaan tanpa batasan ruang waktu. Karenanya pula, rileks dan tenanglah. Berbahagialah. Sekarang, detik ini, setiap saat. Apabila kita bisa tenang dan selaras, maka kita akan menjadi lebih mudah belajar mengenai pikiran kita sendiri. Kita menjadi mempunyai kesadaran, dan kesadaran inilah yang membuat kita bisa memahami pikiran sendiri. Kita menjadi paham dengan asumsi atau kesimpulan yang muncul dari proses olah logika. Kita menjadi lebih waspada dan cepat melakukan introspeksi diri. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh hati atau jiwa atau pikiran yang netral akan membuat energi yang dikirimkan ke semesta raya menjadi lebih baik dan lebih fokus. Energi ini akan membackup sistem kerja jiwa manusia. Energi yang membawa program tenang akan membuat kerja otak menjadi lebih optimal. Ketenangan ini akan direspon oleh pikiran dengan pola kerja yang selaras. Inilah yang disebut sebagai rahasia kekuatan jiwa yang selaras. Sahabat Trianta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai rahasia jiwa manusia. Vibrasi, pikiran, dan tindakan. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta, yang membahas mengenai berpikir, beraksi, serta berbagi. Salam kebaikan selalu.